Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi dengan Mia di sini. Kali ini aku mau berbagi dengan teman-teman tentang perfeksionisme. Aku rasa teman-teman semua sudah familiar dengan kata ini dan em, aku mau tanya kalau ada dari kalian yang merasa dirinya perfeksionis. Ada dua pertanyaan untuk kalian. Yang pertama, apakah kalian merasa bangga punya sifat perfeksionis? Ataukah kalian merasa kewalahan dengan sifat tersebut? Bisa jawab aku di kolom komentar atau renungkan saja dengan diri sendiri. Ya, jadi untuk memastikan bahwa kita punya pemikiran yang sama, pengertian yang sama tentang perfeksionisme, aku mau menjelaskan sedikit artinya, konsepnya, dan aku ambil pengertian ini dari buku Boundary Boss. Buku ini ditulis oleh seorang psikoterapi namanya Terry Cole dari Amerika Serikat. Di dalam buku ini ditulis tentang perfeksionisme, dan beliau bilang perfeksionisme adalah narkoba bagi masyarakat kita yang hyper ambisius dan uang sentris. Karena itu, perfeksionisme jarang diakui sebagai sesuatu hal yang sangat melemahkan. Dan juga perfeksionisme berbeda dengan berjuang mencapai kesuksesan. Tetapi perfeksionisme adalah keyakinan yang tidak realistis dan tanpa akhir, di mana seseorang yang punya keyakinan ini, dia menganggap bahwa dia harus melakukan dan mengatakan segala sesuatu dengan benar. Ya, jadi itu sedikit penjelasan dari Ibu Terry Cole di dalam bukunya. Aku merasa itu masuk akal karena aku sendiri adalah orang yang punya sifat perfeksionis, dan ya, aku mau berbagi dari pengalaman aku sendiri. Teman-teman bisa juga lihat di internet, cari di internet tentang perfeksionisme, apa sisi positif dan negatifnya seorang yang punya sifat perfeksionis. Ada banyak hal tentang itu. Tapi kembali lagi, aku mau berbagi dengan teman-teman dari sisi aku sendiri. Nah, dulunya memang aku sangat kewalahan dengan diriku sendiri dan aku belum menyadarinya. Tetapi waktu 18 tahun usiaku, aku mulai sadar bahwa ini tidak beres. Aku punya kecenderungan yang kuat untuk selalu benar. Segala sesuatu harus selalu benar. Apa yang aku katakan harus benar, sempurna. Teman-teman mengerti ya? Apalagi kalau teman-teman juga punya sifat perfeksionis dan juga takut gagal, takut salah, apalagi di depan banyak orang. Sudah gemetar duluan sebelum melakukan sesuatu karena sudah punya pikiran-pikiran yang negatif di awal sebelum maju, takut melakukan hal yang baru seperti itu. Dan kalau merasa diri nggak bisa lakukan hal A, aku tidak akan mau coba hal itu, seperti itu ya. Intinya takut untuk coba hal yang baru. Nah, kecenderungan-kecenderungan negatif itu yang membuat aku kewalahan dan aku menyadarinya. Tetapi
yang positifnya adalah aku lebih teliti, aku ada standar yang tinggi, seperti itu, ada ekspektasi yang tinggi untuk hal yang baik ya, terus punya motivasi tinggi seperti itu dalam melakukan tanggung jawab ya. Jadi itu positifnya. Tapi kembali lagi, kalau misalnya kita menaruh standar kita kepada orang lain, kita salah juga seperti itu. Kayak, oh kamu harus begini, kamu harus benar juga seperti itu, kamu harus mengerti aku juga. Kita kayak selalu menuntut orang lain seperti itu ya, walaupun mungkin kita nggak berani. Kayak aku ya, maaf kalau aku bilang kita terus, kalau aku kayak aku nggak secara verbal bilang ke orang kayak kamu harus gini, kamu harus gitu, kayak nggak otoriter, eh, nggak aku nggak bersifat otoriter, tetapi dengan pikiran aku, dengan ekspektasi aku itu seperti orang yang otoriter ya. Ya, tapi itu membuat aku sendiri stres karena aku punya ekspektasi untuk orang lain secara diam-diam, dan mereka nggak bisa capai ekspektasi aku, kemudian aku sendiri stres dan aku marah pada diriku sendiri, aku menyalahkan diriku sendiri, menghakimi dan sebagainya. Jadi aku benar-benar kewalahan dengan semua itu ya. Tapi kembali lagi, puji Tuhan, aku disadarkan oleh Tuhan bahwa hal itu perlu dibereskan. Aku sadar, aku mulai bersyukur dengan hal-hal yang kecil, merasa puas dengan hal-hal yang sederhana, yang kecil, dalam artian bukan merasa puas tentang sesuatu kemudian nggak nggak tingkatkan lagi ya. Misalnya dalam pekerjaan gitu, dalam pekerjaan kan memang ada standar tertentu ya yang kita perlu capai, dan misalnya kita baru di tahap di bawahnya, oke, kita bisa merasa puas dengan itu, oke, bersyukur, tapi terus ada usaha untuk bisa capai standar itu kan. Bukan berarti merasa puas dan stop seperti itu. Jadi aku belajar untuk mengasihi diriku lebih lagi. Ya tidak apa-apa kalau Mia salah, dan tidak harus takut kalau itu gagal seperti itu. Jadi latihan ada banyak latihan sebenarnya untuk diri aku sendiri supaya aku merasa ya lebih ringan juga, lebih santai, lebih nggak mudah stres dan cemas ya. Aku sudah melakukan banyak hal untuk membantu diriku dengan hal itu. Ada juga masa-masa, ada contoh-contoh tertentu di mana aku jadi MC. Misalnya aku jadi MC di acara formal, terus teman-teman pasti tahu lah kalau Indonesia kita tuh sangat mementingkan struktur, tata, gimana sambutannya, gimana kalau kita menghormati seseorang atau pejabat dari yang atas sampai bawah, urutan yang benar, harus benar seperti itu. Itu salah satu contoh aja, dan kalau salah sebut sebut urutan akan dikoreksi, dikritik kayak gitu kan, dan itu tidak enak. Tapi ya hidup terus berjalan, dan aku sadar aku nggak boleh kayak tersinggung seperti itu. Kalau memang merasa sakit hati ya sudah, jangan lama-lama dengan itu kayak gitu kan, masih proses juga kan. Jadi
Ya, lama-lama sudah terbiasa dikritik dan tidak sakit hati seperti itu. Tidak menyalahkan diri sendiri juga. Ya, itu saja mungkin dari aku, dan semoga teman-teman bisa juga merasa santai, lebih santai dengan hidupnya, dengan dirinya sendiri, lebih mengasihi dirinya sendiri, lebih bersyukur, lebih sadar kalau misalnya kelelahan. Biasanya kalau kita kelelahan, kita lebih mudah marah, kesal dengan segala sesuatu. Jadi kalau kelelahan atau lelah, bisa ambil waktu sendiri, tarik nafas dalam-dalam, hembuskan, dan pikirkan bahwa Tuhan selalu benar, Tuhan yang sempurna, dan aku nggak selalu benar, aku nggak sempurna, aku ada salahnya. Setiap hari mungkin ada ratusan, puluhan, ada ribuan kesalahan. Mungkin itu berlebih, tapi ya kita bisa saja melakukan banyak kesalahan. Jadi aku berharap kita bisa sama-sama memberi ruang atau kesempatan bagi diri kita sendiri untuk bertumbuh dengan subur. Biarkan Tuhan mengasihi kita, dan biarkan kebenaran Tuhan masuk di hati kita, di pikiran kita, dan kita nggak hidup untuk mencapai kesempurnaan. Sebenarnya bukan itu tujuan kita. Kita hidup untuk melakukan apa yang Tuhan mau, tapi bukan bertujuan untuk menjadi sempurna seperti Tuhan. Ya, itu bukan tujuan kita. Kita akan disempurnakan oleh Tuhan, tetapi itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Jadi gak apa-apa kalau salah, gak apa-apa kalau kurang, kalau dilihat kurang oleh orang lain, dan teruslah berjuang mencapai kesuksesan, bukan didorong oleh ketakutan, bukan didorong oleh kecemasan, tapi karena kalian ada anugerah dari Tuhan, kita ada anugerah dari Tuhan untuk kita mencapai apa yang Tuhan sudah tetapkan buat kita di pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita, sebagai seorang ibu, sebagai seorang ayah, atau apa saja posisi kita sekarang. Jadi semangat teman-teman. Terima kasih sudah mendengar sampai akhir. Tuhan berkati semuanya. Bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.